Horas, selamat datang di Spasi Siantar Plant Society, komunitas para pecinta tanaman hias yang berasal dari kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Horas kawan-kawan, jadi malam ini kita mau bincang-bincang dulu sama abang kita. Jadi abang ini baru datang abang ya? Enggak, udah 2 tahun sih bang. Oh, udah 2 tahun. Jadi aku mau nanya-nanya ini bang, bisa kan nanya-nanya? Tuh. Boleh kan? Jadi kalau lihat-lihat kan kayak tempat kita ini sekarang ngobrol kan berbau dengan tanaman-tanaman. Dan kalau kawan-kawan kurasa melihat tanaman-tanaman ini mungkin bertanya-tanya ini kan, tanaman-tanaman apa ini kayak gitu bang? Iya. Jadi abang memang udah lama di Siantar atau cemana? Atau memang baru datang ke Siantar atau cemana? Karena kalau lihat-lihat abang ini bukan sosok orang Siantar kalau lihat. Gak ada kuliah orang Siantar kayak gini. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri. Oke bang, aman. Saya Ical. Siapa bang namanya? Ical. Ica. Ya fresh bang Siantar harus Aku pemalu soalnya. nggak bisa gitu. Udah mabuk dulu. Jadi, oh ya, ini IG ku kan Suan-Suan. Nah, ya sekalian jadi nama inilah greenhouse-nya. Tokonya juga. Aku dari Jakarta nih, Mbak. Dari Jakarta Iya. datang ke Siantar Datang ke hanya Siantar. untuk membuat suan-suan. Iya. Ngapain lagi kan? Masih jadi wali kota. Ya bisa sih Alah. nanti. Oh jadi abang datang ke sini ke Siantar ini hanya untuk mau bercocok tanam atau mau Tuh. jadi petani Kata-kata yang paling bagus bercocok tanam. bercocok tanam? Iya. Udah cocok berarti ya. Jadi apa yang abang lihat dari Siantar ini bang? Karena kan kalau di Siantar bisa kita lihat jarang kali orang ku tengok berfokus ke tanaman, apalagi tanaman-tanaman yang cukup inilah ya kan, secara penamaan juga, secara kelihatan dia kurang ini dengan masyarakat, kurang familiar. Biasanya kan di sini yang kalau abang keliling-keliling Siantar tanaman banyak bunga kertas atau bougainville, lidah buaya, bahkan Iya bunga tai ayam paling terkenal di sini. Nah, Ya, abang datang dari akhirnya aku tahu sih orang Siantar trennya di situ ya. Kayak bunga kertas tadi. Nah, awalnya tuh dari Jakarta udah main tanaman sih, Bar. Udah main tanaman dulu. Baru datanglah adikku kan yang modalin ini beliin anthurium gitulah. Nah, masalahnya di Jakarta aku nggak punya tanah ya kan. Ini kan Simalungun ini kan kampung halaman bapakku lah di Silepiang sana. Terus ya akhirnya pindah lah ke sini. Pindah ke sini ya tahun berapa itu bang? Pindah ke sini baru lah 2 tahun lalu 2023 2023. bulan Agustus kalau nggak salah. Iya. Disitulah aku memulai Nanam-nanam. ya menjadikan apa sih namanya ini tujuan hidup lah, Bang. Berarti gitulah. Orang kan biasanya tujuan hidupnya apa ya? Yang sukses, bermobil, Jual tanaman nggak bisa sukses nih, Bang. ya bisa, cuma kalau kita lihat peluangnya kayaknya apalagi di Siantar ini kurang berpeluang, Bang. Nah, makanya kan sekarang udah era globalisasi nih, Bang. Ya pasar kan nggak harus di Siantar. Kita bisa lempar ke Jawa, bisa lempar ke Papua bahkan, bisa lempar ke Eropa, Amerika. Ya, tapi sekarang masih nasional sih. Soalnya agak susah kan ngurus birokrasi di sini. Ya sih itu. Iya. Jadi fokus aku memang ke Siantar ini untuk memang jualan tanaman atau sekalian Ya, bercocok tanam. bahasanya itu sih, memperbanyak. bahasa mudanya bercocok tanam. Kultivar lah kalau bahasa bahasa kerennya, Bang. Oh, berarti bukan hanya jualan aja ya? Tujuannya pasti Berjualan, berjualan lah. tapi bukan tujuan Iya. utama, tapi tetap ada proses-proses itu Bang. Iya, Itu juga. prosesnya itu. Tapi kenapa Abang memilihnya anthurium, Bang? Apa ketertarikan Abang sama anthurium ini? Menarik nih ya kan. Aku juga
Kalau anturium Sebenarnya anturium itu kan kalau pada umumnya lah, atau mungkin orang-orang Siantar atau bapakku, mamaku ngelihatnya ini kan ramba-ramba ya. ya Ramba-ramba daun-daun. daun-daunan Ah, lah ya kan. daun-daun, iya. Kayak apa sih namanya? Gulma lah. Ya. Gulma-gulma gitu. Tapi yang menarik dari anturium itu kebetulan aku kan sukanya yang gelap sama yang uratnya sedikit lah, Bang. Aku ngelihatnya tuh kalau bahasa bahasa orang, maksudnya kalau teman-teman yang lain nih ngelihat anturium itu kan cowok banget, yang begitu-begitulah, yang gelap, panjang, velvet, gitu-gitu kan. Cuman kalau aku ngelihatnya lebih ke agak-agak mistis ya, Bar. Tapi bukan mistis yang dalam arti apa sih, setan-setan Eksotis lah jadinya ya. Eksotis sudah pasti lah, kalau itu sih namanya tanaman hias Iya, iya. yang hijauan gitu kan. Cuman nih ngelihatnya kayak apa ya, kayak ada sebuah momok aja ngelihatnya, Bar. Ya aku kan sukanya Fort Sherman sama Blue Puppy kan, ada nama jenis anturium lah, Ya, tapi itu ID bukan spesies. Oh, ID itu Iya. kayak apa ya kawan-kawan, kayak identitasnya lah ya. Identitas, Nah, kayak itu nama lah. nama. Kau ini kan Homo sapien, Ya. dinamain Sabar Simbolon, Bolon. Kamu juga Homo sapien kan? dinamain Ente. Charles Tumorang. Oke, oke. Berarti itu yang membuat abang jadi tertarik anturium ya? Ya, pada awalnya gitu. Tapi biarpun anturium yang aku suka, sebenarnya ketertarikannya awalnya di Monstera King, Bang. Itu serem juga ngelihatnya kan. Tapi kenapa sampai bisa abang termotivasi dari diri sendiri bawa ke hobi abang ini anturium? Kayaknya aku punya misi nih ke Siantar, membawa anturium ini Ya dalam itu tadi, karena nggak ada lahan kan di sana. satu. Kita kalau mau bahasa ininya apa namanya, bahasa keilmuannya nih, pemulihan tanaman kan. Kita Oh. memperbanyak tanaman ini ya. Aku di Jakarta kan cuma di teras, Bang. Mungkin terasku tuh 6 kali 3 meter lah. Untuk memperbanyak kan, anakan anturium itu bisa sampai 200, 300. Mau taruh mana kan kalau di sana? Itu udah kepikiran. Sempet juga sih nyari-nyari lahan yang bisa disewa atau dibeli di Bogor, cuman harganya miliaran kan. Jadi nggak sanggup. Kebetulan di sini Ada kosong lah, ada lahan apa sih, ya di Orang kebun tua lah, gitu lah, gitu. iya, dari orang tua. Tapi tadi kayak abang bilang pemulihan tanaman itu agak tertarik lah aku sebagai, kayaknya orang Siantar kan, yang satu tanaman hias kita kurang familiar, yang kedua ada lagi pemulihan tanaman. Artinya bang, kok bisa pula abang memuliakan tanaman ini kan? Dia aja tumbuh udah mulia sebenarnya, malah Iya. orang datang lagi memuliakan lagi. Maksudnya Kenapa tumbuh bisa mulia, Bang? ya karena dia kan memberikan manfaat untuk kita ya kan. Jangankan tanaman Seperti hias, apa manfaatnya? oksigen, eksotis, keindahan mata. Ya itu, pemulihan tanaman seperti itu. Oh, Iya. berarti tapi cobalah bang lebih jelaskan lah dulu ya kan sama kawan-kawan ini ya kan, pemulihan tanaman itu semacam sederhananya aja lah bang, kayak mana pemulihan Ya, tanaman. sederhana juga, Bang. Soalnya aku bukan lulusan dari pertanian atau botanikal kan, jadi ya sederhananya aja lah yang kawan-kawan lah ya baca-baca dari Google ya kan, tapi dari jurnal lah untuk aku baca. Ya kayak kau bilang tadi, pada intinya kan kita memuliakan tanaman ini tujuannya juga buat apa sih, Saya sendiri juga ya. lingkungan juga, buat dunia ini kan, yang kayak kau bilang untuk menambah oksigen, terus apa, fungsi Keindahan. estetis, keindahan kan, ya seperti itu. Tapi yang aku lakukan adalah prosesnya kan, supaya teman-teman apa namanya, teman-teman semua nih bisa apa sih, merasakan apa yang kau bilang tadi, seperti apa, menjadi asri rumahnya. Terus dia juga kalau lagi suntuk kan sambil minum kopi nih kayak kau gini, Ya, lihat-lihat lihat-lihat kayak gini ya. anturium, anggrek, platycerium, menjadi apa sih namanya, Ada rasa tenang ya. terstimulasi lah, apa namanya, Lebih tenang, pikirannya lebih menjadi tenang. tenang, menjadi senang. Kan itu susah dibeli, Bar, ya kan? Nggak, Timbang maksudnya kebutuhan makhluk hidup kan bukan cuma apa sih, makan, Makan. minum, terus punya rumah, beristri banyak ya kan? Ya kita perlu juga lah menyenangkan apa sih, jasmani dan rohani, seperti itu. oh Jadi konsep pemulihan tanaman kan, ya tadi aku udah bilang kan, ingin menghibrid agar jadi terjadi hibrid ini varietas. kata ininya Oh, sederhana silang lah ya. Disilang, Silang itu, ya, hibrid disilang ya, antara apa sih, anturium satu dan anturium yang lain yang beda jenis atau spesies. Nah itu nanti hibrid supaya menjadi varietas baru kan, menjadi unik kah, atau dia termutasi ya kan, atau
atau ya menjadi bentuk baru aja lah. Jadi ini menjadi sesuatu yang unik, terus teman-teman juga menjadi apa namanya, bisa merasakan lah apa yang sudah aku mulai proses ini. Dan aku Tapi- dan aku di sini juga bukan sendiri nih, ada Bang Jaka juga kan dari Petani yang Aloe. khusus anturium Iya, juga ya. punya tempat ini. Ya, ya, kalau kita tengok kan tengok lah, ini anturium, anggrek. Iya. Nah kalau dia banyak tuh nganturium doang. Kalau Pilo kalau main. nampak dari kamera sampai ujung gua rasa Nah, itu anturium semua itu. Tapi sebegitu yakin abang kondisi di enggak yakin. di Tapi Siantar kan ini? kita harus mulai, Bang. Kalau nggak, maksudnya keyakinan itu harus dari diri Nggak takut lah. nanti kan abang kan setahun 2 tahun tiba-tiba balik lagi ke Jakarta karena Ya bisa jadi. anturium kemainkan center nggak ada. Atau enggak mungkin aku ke Perancis kan. Ngapain? Mungkin ada apa sih namanya, Unjuk. cukong lah di sana kan, mau biayain hidup di sana. Wah, mendingan kultivarnya di Perancis aja. Wah, dia gas. Jadi Gitu. Ini karena aku punya tempat di sini, Bang, yang bisa dimanfaatkan kan untuk melakukan pembelian tanaman tadi. Enggak, karena kan kita juga harus berkesinambungan kan bang, karena abang udah datang dari Jakarta kayak gini, kayak ada tujuan ke Siantar ya, mungkin menurut abang secara pribadi bisa jadi lah untuk kayak kebutuhan bisnis dan kebutuhan yang abang bilang tadi, pemulihan Ya tanaman. selain itu Siantar juga kotanya enak ya. Dari segi cuaca ya, Cuaca. Wah, itu salah satunya tuh, Bang. faktor Masuk pendukung juga faktor pendukung untuk tanaman hias ini. tanaman hias ini, dari kelembapan, ketinggian. Oh, karena dia nggak bisa daerah panas bang, Bukan nggak bisa, cuman untuk karena keindahannya. sebenarnya di daerah panas bisa, baru kita bikin greenhouse kan. Kita, Ya, kali kita dengan atur nih suhu, cuaca. kelembapan, pencahayaannya bisa. Banyak lah teman-teman bikin greenhouse, atau bahkan yang simpelnya grow tent dari rak gitu kan, dibikin lampu, dibikin humidifier. Oh, berarti di mana aja sebenarnya bisa, cuma Sebenarnya bisa. kita butuh Cuman ini karena ekstra aku ya. space-nya harus besar, dan kayaknya untuk bikin gitu kan cukup biaya ya. Cukup Untuk biaya. baru mulai gitu kayaknya belum ada sih biaya untuk kayak gitu. Jadi masih memanfaatkan kekayaan alam ya, salah satunya dari kelembapan dan apa, suhu di sini di Siantar ini itu salah satunya. Baru makan murah ya kan, banyak panggang. Nah itu paling sebenarnya kalau orang luar nyari ke Siantar, lagi orang kita ya panggang lah ya kan. Iya. Nah, jadi selanjutnya tadi bang, berbicara tentang tanamannya sini kan antara keindahan, manfaatnya secara keindahan, nggak menutup kemungkinan juga ada manfaat secara bisnis kan. Apakah abang melihat progres dari tanaman hias ini memang ada arahnya ke bisnis yang cukup lumayan bisa di prospek lah, khususnya di Siantar ini? Apakah nanti Mak Mamak bisa jadi menanam tanaman hias ini tapi dengan harga yang terjangkau, tapi Mak Mamak bisa memiliki lah tanaman-tanaman hias ini? Gimana kira-kira menurut abang secara pandangan bisnisnya? Kalau bisnis kan sebenarnya teman-teman kita di Jawa, di luar negeri udah membuktikan Bang, ini Membuktikan bisa ya? menjanjikan. Makanya ini aku ajak kau juga kan sebagai apa, teman lah, saling membantu lah Adik-adik. kita. Anjing. Nah, maksudku ya kita majukan lah kan, apa, mungkin secara tren atau enggak pemasarannya kan. Nah, kalau aku kan dari pribadi sebagai apa sih namanya, petani lah bahasanya awamnya ya, dia ingin menciptakan varietas baru tadi, apa, idea itu sendiri lah, Iya. supaya ini bisa berkarakter, maksudku biar beda sama yang lain lah. Dan Jadi itu kalau bisa punya dibawa. karakter kan kita enak nih, tinggal majuinnya Bar, Iya iya. ya kan, baru nanti teman-teman yang lain bisa lah saling membantu kan untuk bisnisnya, untuk marketing ya, kayak yang pernah kita buat lah, kayak pameran tahun Siantar, iya iya. acara Siantar Culture gitu. Nah itu bisa lah, mudah-mudahan lebih luas lagi Bar, keluar dari Siantar, Sumatera Utara bahkan hal kayak gitu. Itu bisa jadi poin penting ya, seperti yang sudah dilakukan teman-teman kita di luar sana lah kayak gitu. Tapi kenapa Jawa segitu kencangnya bang pasar mereka? Kenapa kayak kita di Jawa nih ya, Sumatera ini kayaknya karena Den Aidit ngomong Jawa adalah kunci sih Bang. Jadi Jawa
adalah kunci. Berarti dari segala bidang kayaknya ini ya, sampai ke situ ya. Jawa. Karena abang bilang tadi penyampaian abang Tapi sebenarnya nih Bar, bukan di Jawa aja sih, di Sumatera Utara ini sebenarnya ada sih. dilihatnya ya. Enggak, ada juga penggiat tanaman hias yang bisa juga secara bisnis ngejual ke luar negeri, cuman bukan di Anturium aja kan. Ngejual tanaman lah. Iya, Sorry, iya, sorry. iya. Ngejual tanaman itu atau enggak pemulihan tanaman, dia bisa tuh dari spesies dari Sumatera Utara ini dia jual keluar, dia besarin lah nama. Kalau nggak salah contohnya spesies ada itu. juga hibritan abang terus silangan memang berasal dari Sumatera Utara ya. Oh ya ada Ada, ya, kan? contohnya kayak Ferrari Nah itu gitu-gitu kan. Dari Sumatera Kayak punya Utara, Bang ya? Jack nih, Red Pass, ya itu Sumatera Utara. itulah yang mau abang ciptakan juga ya, karakter-karakter yang kayak gitu ya, biar bisa menunjang ke arah Iya, yang sudah ada, bisnisnya. yang sudah ada mungkin bisa lihat gitu. Cuman di sini belum, untuk Anturium kan belum terlalu Dominasi ya. dibesarin lah sama lihat sini kan. Yang itu mungkin tugas kita atau aku kan bisa lah saling Ya kalau mau abang ngajak aku nggak apa-apa, cuma kalau mau abang ya sendiri, aku kan ngajak ini kan. kalau mau abang sendiri juga bagus kayak gitu kan. Cuma memang anak muda Siantara ini perlu juga kita kasih apalah dikit ya kan. Iya, dimulai dari anak muda Bar. Main-mainan. Makanya kayak kawanmu yang semalam tuh Ah, si siapa namanya? Amdani. Si Amdani kan, ya dia punya relasi-relasi anak muda yang di bidang seni ini kan. Ini kayaknya menarik sih Bar, Kolaborasi ya. kita kolaborasiin, kita ajak mereka kan untuk saling bantu membantu lah kayak gitu Bar. Karena kalau ku tengok kan seperti yang katanya Suhoki kan, ya dari semuanya perjuangan dimulai dari anak muda. Amin. Ya, kan? Ya, anak muda. Makanya ada dulu yang memajukan kemerdekaan itu tetap kaum muda dan Iya, Sumpah Pemuda. jadi bicara sejarah gitu Mbak. Sih kawan-kawan ini jadi nggak bawa Santurium. Berarti kayak mana aku bilang ya. Jadi kurasa kalau pembahasan Anturium ini sebenarnya nggak cukup kita bahas sesingkat ini Bang ya. Iya, ini kan Kayaknya perlu. ini kan kita baru memperkenalkan diri aja. Iya, Kan, iya, sebagai betul, orang betul. baru kan. Nanti kedepannya kita bahas juga lah lebih dalam lagi Bang. Karena Bisa ya di luar Anturium kayak Anggrek, Plati atau Monstera, Pilo. karena kan pemikiran Masih di tanaman hias lah. orang kan kalau tanaman hias berarti memperlakukannya juga kan khusus kan, nggak seperti tanaman-tanaman yang kita yang biasa. Nah ini ada yang menarik juga, banyak orang tuh kayak Iya, kayak apa sih ya, jadi ketakutan mungkin atau gimana, iya. kayaknya susah, yang jenis Harganya ini mahal. susah. Sebenarnya kalau didalemin atau dimengerti itu sebenarnya nggak ada yang susah sih, bahkan menyilang aja nggak susah. Sama kayak tanam jagung gitu loh contohnya. Iya, bahkan menurutku yang nanam jagung lebih susah baru karena butuh fisik yang lebih kan. Kalau ini kan lebih santai sebenarnya kan tanaman hias ini gitu. Tapi sebenarnya konsepnya ini Bar, ya namanya makhluk hidup ya sama aja sih, manusia, Perlakuannya. hewan, ya tumbuhan. Jadi sebenarnya simpel-simpel aja sih kalau kita dalemin dan tidak mendengar mendapatkan ilmu-ilmu yang salah lah. Nanti bisa lah kan abang sebagai pelaku dengan kawan-kawan yang lain Bisa yang apa ada di nih? Siantar, ya bisa lah bang ajar-ajari Wih gila, udah mengajari aku ya. cara-cara memilah, Ngeri kan? merawat tanaman hias dengan baik dan benar. Jangan mengajari lah, sharing aja kita ngobrol aja. Ya tetap juga kan abang sebagai pelaku yang udah pernah terjun di luar sebagai Jadi motor- konsepku nih motor. sebenarnya mau meracuni kau dulu sambil ditonton orang-orang Mbak. Sebenarnya kalau aku sih Sekalian gitu aja ya udah kan? teracun juga memang. Udah ada satu tanaman Anturium di rumah ya, memang santai aja sih merawatnya. Cuma memang nanti perlulah kan, karena kita memperlakukannya juga sederhana, bisa jadi yang tumbuh pun nggak sesuai ekspektasi kawan-kawan yang lain kan bang, kayak gitu kan. Iya, semuanya dimulai dari kesederhanaan aja Pak. Kayak gitu. Jadi Merawat. nggak usah ribet lah melihat semuanya. Jadi kira-kira berasa untuk malam ini bang, kawan-kawan yang ini sebagai tahap perkenalan, mungkin terlalu singkat video ini sebenarnya untuk membahas banyak hal tentang Anturium. Tapi kita ini lah dulu ya kan malam ini ya kan, karena awal pun malam minggu mau Oh gitu.
Ada yang mau kau jemput? Tapi jemput kawa-kawa. Jadi menurutku bang kayak gitulah dulu untuk perbincangan Iya, kita boleh, Bang. malam ini Nanti kita sebagai terusin lagi lah. sebagai pembuka. Nanti juga ada episode-episode selanjutnya yang lebih mendalam terkait tentang anturium, perkembangan anturium, dan bisa Tanaman nggak hias lah, tanaman hias. bisa nggak berdampak di Siantar ini, baik secara bisnis, baik secara pengaruh ataupun secara pengaruh terhadap anak muda ya bang ya. Oke lah bang, makasih lah ya bang udah bisa kuajak ngobrol-ngobrol Sama-sama. di sini, mengganggu abang tadi, mungkin abang lagi ngilang atau lagi Iya, lagi bersihin got ibarat. itu kan agak Ajak aku ngobrol. ngobrol ya kan, padahal abang nggak dikasih uang ya kan. Jadi gitulah dulu kawan-kawan semuanya. Kurasa nanti kita buat episode-episode selanjutnya untuk kawan-kawan yang masih penasaran apa itu tanaman hias, bisa terus ikuti nanti ngobrol-ngobrol kita selanjutnya. Untuk malam ini cukup sekian. Terima kasih. Oras.